5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Barada E. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Hendra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah di patsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga ini apa aja bisa disampaikan? Gimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan, ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka kan tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022 dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah.